Nah pemirsa, saat ini saya sudah tiba di Comment Center Badan Siber Sandi Negara atau BSSN, yang dimana lokasi ini untuk bisa berkoordinasi, kemudian juga untuk memerintahkan dan juga untuk pengambilan keputusan dalam peristiwa yang tengah terjadi saat ini atau dalam pengamanan KTT ke-43 ASEAN. Dan saat ini saya sudah bersama dengan Mbak Claudia Dwi Amanda atau yang akrab disapa dengan Mbak Manda selaku Asop Satgas Pengamanan Siber dan Sandi KTT ke-43 ASEAN di Jakarta. Halo Mbak Manda, bagaimana kabarnya hari ini Mbak Manda? Sehat Selamat selalu? pagi, ya kabarnya sangat baik sekali, sehat selalu. Sehat selalu ya, iya. Untuk mengawal pengamanan proses KTT ke-43 ASEAN. Betul sekali. Mbak Manda, jika kita ingin bertanya mengenai pengamanan siber yang dilakukan oleh BSSN baik dari awal persiapan hingga pengawasan sampai saat ini seperti apa Mbak Manda? Ya, kami ingin menjelaskan dari BSSN telah melakukan persiapan yang cukup panjang dan sangat matang sekali. Adapun pada saat proses persiapan, kami juga telah melakukan koordinasi dengan pasukan kawan kami. Dari melakukan koordinasi untuk kegiatan pelaksanaan ini, bagaimana kita juga ingin melakukan kegiatan-kegiatan misalnya semacam untuk melakukan IT Security Assessment, melakukan kegiatan proteksi, sehingga untuk kegiatan pelaksanaan ini juga dapat berjalan dengan baik dan lancar. Salah satunya juga tentunya berkoordinasi dengan dari Kominfo, itu sudah dari jauh-jauh hari, sudah dari hampir 3 bulan lalu, di mana kita bisa berkoordinasi dengan intens. Demikian. Baik, berkolaborasi dengan berbagai pihak termasuk salah satunya Kementerian Kominfo, mungkin dari pihak Kepolisian Polri juga ada bekerja sama ya Mbak ya? Ya, betul. Untuk pasukan kawan kami juga selain dari Kominfo juga dengan instansi lainnya, juga dengan dari TNI dan Polri juga kami juga melakukan koordinasi dan kolaborasi. Baik, kemudian kiranya nih Mbak Manda, adanya ancaman yang paling memungkinkan dengan adanya perhelatan KTT ke-43 ini seperti apa dan bagaimana cara untuk mengantisipasi serta memitigasi ancaman-ancaman tersebut? Ya, potensi tentunya potensi dari serangan-serangan siber yang terjadi itu banyak sekali Mbak Bilkis. Jadi salah satunya adalah seperti potensi terjadinya pendistribusian malware, untuk terjadinya kebocoran data, sehingga memungkinkan adanya untuk serangan tersebut masuk ke dalam sistem. Kemudian dari kami juga sudah melakukan tindakan deteksi dan melakukan tindakan pencegahan dengan melakukan monitoring traffic anomali, kemudian kami juga melakukan untuk pengujian celah kerentanan sistem, dan kemudian jika terjadi jika adanya potensi insiden siber, kami juga melakukan kegiatan untuk pencegahan dan penanggulangan juga untuk melakukan mitigasi. Kami akan langsung turun ke lapangan, kami juga akan langsung berkoordinasi dengan pemilik aset untuk melakukan tindak lanjut terhadap serangan tersebut. Baik, dari mengawali dengan mendeteksi tersebut, kemudian bisa langsung didatangkan ke lokasi jika memang terindikasi adanya ancaman, begitu ya Mbak Manda ya? Dengan tim yang adanya yang respon cepat supaya bisa langsung ditangani dengan baik. Oke, kemudian untuk Comment Center yang saat ini kita tengah berada di sini, teman-teman yang ada di sini biasanya melakukan apa nih Mbak? Melakukan pengawasan yang seperti apa? Oh iya, kebetulan untuk di Comment Center ini kita juga memiliki ada 3 tim. 3 tim yaitu adalah tim keamanan siber, tim pengendalian informasi, juga dari tim operasi sandi. Di mana tim keamanan siber ini bergerak secara 24 jam kali 7, jadi kami memang melakukan monitoring full time ya, dari pagi sampai malam hingga pagi lagi. Di situ melakukan kegiatan dari kegiatan deteksi, monitoring, identifikasi, proteksi, penanggulangan dan pemulihan terkait ancaman siber yang ada. Kemudian untuk dari tim pengendalian informasi, kami pun juga melakukan monitoring di media online maupun media sosial secara aktif. Kemudian kami juga melakukan monitoring fisik di lapangan, bagaimana kondisi di lapangan. Kemudian kami juga melakukan untuk penguatan-penguatan untuk narasi-narasi positif, seperti itu di media sosial maupun media online yang ada. Kemudian dari tim operasi sandi, kami juga melakukan koordinasi yang intens dengan pasukan kawan. Baik, jadi tidak hanya di lokasi yang ditentukan sebagai pelaksanaan KTT ke-43 ASEAN saja, namun juga monitoring melalui media sosial, begitu ya Mbak? Betul sekali. Oke, apakah memang untuk di media sosial ini sudahkah ada semacam ancaman begitu ataupun narasi yang membelokkan yang tidak seharusnya, apakah sudah ada? Ya, berdasarkan pemantauan monitoring di media sosial kami tentunya ada. Saat ini misalnya kalau memang adanya upaya percobaan untuk melakukan propaganda, untuk melakukan demonstrasi maupun unjuk rasa. Akan tetapi kondisi tersebut juga sudah dapat ditangani dengan baik dan
sebisa mungkin kami juga berkoordinasi dengan pasukan kawan seperti Polri supaya untuk bisa meredam aksi unjuk rasa tersebut. Oke, meredam untuk sementara begitu. Betul. Ya, demi kelancaran KTT ke-43 ASEAN. Betul, Mbak. Kemudian teknologi yang digunakan oleh BSSN untuk memantau dan juga memastikan ini tidak akan ada ancaman, apa teknologi yang digunakan, Mbak Manda? Ya, tentunya kami juga sudah melakukan persiapan tools-tools yang ada, kami sudah persiapan juga dengan kualitas SDM yang tentunya kami juga persiapkan. Jadi teknologi yang ada sudah kami siapkan dari teknologi untuk melakukan deteksi sampai melakukan tindak lanjut. Kemudian dari tim selain untuk melakukan operasional terhadap teknologi tersebut juga dibekali kemampuan untuk melakukan analisis juga. Jadi sehingga kita tidak hanya mengambil informasi dari teknologi maupun tools yang ada, tapi juga informasi tersebut harus kita validasi dan verifikasi lebih lanjut lagi. Baik, mempersiapkan baik secara dari sisi SDM maupun dari teknologi. Betul kita sekali. semua tahu bahwa memang teknologi ini kita tidak bisa bergantung pada teknologi begitu ya Mbak Manda. Setuju. Ada saja mungkin yang hal tidak diinginkan bisa terjadi. Bagaimana cara mengantisipasinya? Ya, tentunya dari teknologi tersebut kami pun juga seperti tadi telah dibekali kemampuan dan kompetensi dari SDM-nya. Jadi memang sehingga ketika memang terjadi misalnya ada suatu potensi serangan seperti itu, tentunya dari masing-masing tim juga akan melakukan penyusunan laporan lagi untuk bisa memverifikasi bagaimana setiap harinya. Seperti tadi 24 jam kali 7 seperti itu. Baik, langsung dilaporkan begitu langsung ya, dilaporkan. Kemudian sejauh ini nih kita sudah persiapan mulai tanggal 2 begitu ya Mbak Manda ya? Betul. Mulai dari tanggal 2 hingga sampai saat ini potensi ancaman yang terjadi apa saja yang sudah ditemukan? Ya, sampai saat ini kami ada menemukan potensi-potensi misalnya berupa adanya pendistribusian malware dan ini pun kami juga sudah berkoordinasi tadi ke pasukan kawan, salah satunya ke Kominfo juga di mana ditemukan juga di salah satu perangkat monitoringnya dan sudah kami tangani bersama dengan Kominfo dengan baik. Baik, kalau untuk sejauh ini, ada nggak sih Mbak tantangan yang kiranya belum bisa teratasi gitu? Adakah sampai saat ini? Sampai saat ini tentunya tantangan dan kendala memang pasti kita temui ya Mbak ya, tapi tentunya dengan arahan dan dukungan dari pimpinan, kualitas dan integritas dari tim, kemudian untuk sinergitas dan dari kolaborasi dari pasukan kawan, tentunya tantangan dan kendala tersebut sampai sekarang telah kami dapat tangani. Baik, Mbak Manda, terakhir boleh sampaikan kepada masyarakat apa yang bisa masyarakat lakukan untuk mendukung adanya perhelatan KTT ke-43 ini. Silakan Bu Manda. Terima kasih. Untuk masyarakat diharapkan untuk dapat melakukan misalkan melakukan posting di media sosial maupun di media online untuk melakukan yang positif-positif supaya kita dapat memberikan kelancaran pada pelaksanaan KTT ASEAN ke-43 di Jakarta. Dan tentunya memberikan kesan yang baik kepada para tamu negara yang hadir. Betul begitu sekali. Ya Mbak Manda ya. Dan memang pemirsa ini BSSN sudah menyiapkan baik dari segi teknologi maupun SDM yang memumpuni untuk terus bisa menyukseskan kegiatan KTT ke-43 ASEAN ini. Terima kasih banyak Mbak Manda atas waktunya. Mohon maaf. Terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitas Mbak Manda. Terima kasih. Sehat selalu.